Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Vio. Selamat pagi Mbak Cilu. Iya, adik-adik di rumah gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya Kak Vio. Iya Kita dong. pasti walaupun lewat ibadah online, tapi kami di sini kakak-kakak guru semuanya yakin dan percaya walaupun kita bertemu secara online, tetapi kita tetap satu di dalam doa kita, di dalam setiap kita memuji nama Tuhan, kita boleh satu sepikiran ya adik-adik. Kak Vio, sebelum kita mulai ibadah kita apa aja ya Kak Vio ya? Jadi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Jadi sikapnya harus yang sopan, yang baik, berpakaian yang rapi. Iya. Terlebih lagi kita harus menyiapkan hati kita yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Iya betul. Kadang-kadang adik-adik di rumah tuh terlalu nyepele ini Kak Vio. Iya nih. Mereka ada yang sambil makan, sambil nyemil di rumah. Boleh gak itu ya Kak Vio? Nggak boleh dong. Iya gak boleh adik-adik. Mari semuanya kita sama-sama. Kita benar-benar mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan tubuh roh jiwa kita untuk benar-benar datang menghampiri hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita nanti Sharon masuk dalam doa. Selamat pagi teman-teman, sebelum mulai ibadah Mighty Kid Flash, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah Mighty Kid Flash. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah semua. Oke adik-adik, jadi sesuai tema kita bulan Juni nih, kita harus jadi anak-anak yang bertanggung jawab nih Mbak Cilu. Amin. Jadi kita mau bertanggung jawab sama apapun yang Tuhan kasih buat kita mau bertanggung jawab sama anggota tubuh kita yang sudah dikasih Tuhan. Biarlah kita menggunakan tangan kita, kaki kita, mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Iya adik-adik, jadi kalau Tuhan sudah kasih kita tangan kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Terus Tuhan sudah kasih kita kaki, kita mau melompat memuji nama Tuhan ya. Tuhan kasih kita mulut, kita mau memuji nama Tuhan setiap hari ya adik-adik ya. Lewat puji-pujian, terus lewat doa-doa kita. Ketika kita berdoa kita mau menaikkan penyembahan kita pada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita, apa ya Kak Vio ya? Lagu Memuji kedua Tuhan kita. selalu. Iya, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji-puji, puji
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, kita sudah pakai tangan kita untuk memuji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati adik-adik yang sungguh-sungguh, biarlah Tuhan berikan hati kita seperti hatinya. Berikan hatiku seperti hati. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan, berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Haleluya Yesus. Adik-adik, pujian ini mungkin pernah kita dengar atau bahkan sering kita dengar, tapi kita mau belajar dari setiap kata-kata dari pujian ini. Ketika Tuhan memberikan kita tangan, kita mau belajar menggunakan tangan kita untuk hal-hal yang positif, tidak untuk berkelahi, tidak untuk mengambil apa yang menjadi milik orang. Kita mau menggunakan mata kita untuk benar-benar sungguh-sungguh lebih mendekatkan diri pada Tuhan, yaitu dengan membaca firman-Nya. Kita tidak mau menggunakan mata kita dengan terus-menerus untuk diasihkan dengan main games. Kita mau menggunakan hati kita. Kita mau jaga hati kita. Kadang adik-adik mungkin jengkel, adik-adik mungkin merasa tidak suka atau tidak senang ketika adik meminta sesuatu kepada orang tua, adik-adik tidak diberikan. Tidak boleh adik-adik, tetap kita harus menjaga hati kita agar hati kita boleh selalu damai sejahtera. Mari adik-adik, biarlah apa yang sudah Tuhan beri bagi kita, kita mau belajar. Apa yang Tuhan beri bagi kita, kita mau gunakan dengan baik untuk hal-hal yang positif, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan.
naikkan penyembahan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami puji. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan firman-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Katakan, berikan ku hati-Mu ya Tuhan. Berikan ku hati-Mu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam kasih Kristus. Justin pimpin kita dalam doa. Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah guru-guru yang akan membawakan firman. Jadikanlah kami anak yang taat dan dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat ya, masih semangat memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo siapkan Alkitabmu, siapkan kerikmamu, kerikma kita di volume 42, hari yang ke-27 ya. Pagi ini Tante Yu mau bagikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu terdapat di dalam Lukas 5 ayat yang 1 sampai yang ke-11 ya. Judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Yuk, siapa tahu berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Benar. Jumlah murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus ada yang bernama Petrus. Namanya siapa? Petrus ya. Petrus dulunya bernama Simon, sehingga seringkali disebutnya dipanggil Simon Petrus ya. Pekerjaannya adalah seorang nelayan. Siapa yang tahu nelayan itu kerjanya di mana sih? Bener ya. Nelayan kerjanya di laut, di danau, di sungai. Nah, mereka bekerja mencari ikan. Mereka bekerja menjala ikan. Mereka bekerja menangkap ikan. Nah, anak-anak, Petrus adalah seorang nelayan yang kerjanya menangkap ikan. Kalau kita baca anak-anak di dalam Lukas 5 ayat 10b, di sana dikatakan, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, Petrus dulunya seorang penjala ikan. Dan setelah Tuhan Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya, maka Petrus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini loh gambarnya ya. Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid dari Tuhan Yesus.
Nah, Petrus adalah seorang nelayan yang hidupnya sangat sederhana, bersama-sama dengan keluarganya. Ya, Tuhan Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya. Nah, Tuhan Yesus memakai Petrus untuk melayani banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemanapun Tuhan Yesus pergi, di situ pun Petrus ada. Jadi, Petrus melihat, menyaksikan segala mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mujizat pertama siapa tahu apa? Ya, mujizat pertama adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Ya. Kemudian pada saat itu Petrus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta itu siapa? Bartimius. Nah, di saat itu pun Petrus ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang sakit kusta. Apalagi Tuhan Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ya, benar, Lazarus, ya. Petrus sebenarnya adalah seorang biasa, sama seperti kita. Itu tuh sama seperti anak-anak semua. Nah, tetapi Petrus diangkat menjadi muridnya Tuhan Yesus. Petrus sendiri pernah mengalami mujizat. Siapa yang tahu? Mujizat apa yang pernah Petrus alami? Ya, dia pernah berjalan di atas air. Ya. Nah, tapi anak-anak, Petrus ini juga mempunyai kelemahan loh. Ya, kelemahannya ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ya, murid-murid Tuhan Yesus semuanya pada kabur, lari, mereka takut, termasuk juga Petrus. Petrus mengendap-endap dari jauh melihat apa yang sedang terjadi. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya, ya. Dimana pada saat Tuhan Yesus ditangkap, ya, Petrus sedang mengendap-endap, dia takut, Nah, Petrus dia tidak mau mengakui kalau dia adalah murid Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu dia pergi melihat Tuhan Yesus dari jauh, dan Tuhan Yesus melihat Petrus. Ya, dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya, pernah Tuhan Yesus katakan, ya, dalam Matius 26 ayat 34, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu belum terjadi, tapi Tuhan Yesus sudah tahu itu akan terjadi. Ya. Nah, menyangkal itu apa? Menyangkal itu adalah perbuatan yang mengingkari, yang membantah, yang menentang, yang tidak mengakui, menyanggah. Jadi Petrus pada saat itu dia mengingkari bahwa dia adalah murid Yesus. Petrus pada saat itu tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus karena dia takut. Ya, Petrus sebenarnya sedih hatinya saat itu. Saat dia menyangkal Tuhan Yesus, hatinya sedih. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus melihat dari jauh. Tuhan Yesus tahu. Ya, kemudian pada saat Tuhan Yesus disalibkan, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, jadi Tuhan Yesus bangkit 40 hari setelah dia bangkit, dia masih ada di dunia ini, ya, bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk juga Petrus, ya. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus kembali bersama-sama dengan murid-muridnya. Untuk apa? Selama 40 hari dia mau menyatakan kuasa Allah.
Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus katakan tunggu di Yerusalem. Dan murid-murid menuruti, patuh kepada perintah Tuhan Yesus, termasuk juga Petrus. Mereka menunggu di Yerusalem dan pada saat itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus saat mereka berdoa, ya. Petrus ketika itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi seorang yang berani, ya. Dia menjadi seorang yang berani. Nah, Petrus yang dulunya seorang yang penakut, buktinya apa? Dia mau menyangka Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia menjadi seorang yang berani. Dia berani memberitakan Injil. Dia berani menyatakan kebenaran. Nah, ketika Petrus dia berkhotbah, maka dikatakan ada 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Nah, anak lihat ini ya, Petrus sedang memberitakan Injil kebenaran. Ya, udah. Nah, anak-anak, kita mau belajar kepada Bapak Petrus ini ya. Kita mungkin sering kali gagal ya. Tetapi kita mau belajar dari Petrus, walaupun gagal kita mau bangkit kembali ya. Kita mau bertobat dan berusaha kembali menjadi lebih baik. Kita mau seperti Petrus yang menjadi penjala manusia, mengajak teman-teman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada loh satu lagu yang bunyinya gini ya. Saya menjala jiwa buat Tuhan. Saya menjala jiwa buat Tuhan. Lihatlah Petrus serta Andreas menjala jiwa buat Tuhan. Saya menjala jiwa buat Tuhan. Nah, Nana, kita mau seperti Petrus ya, menjadi kuat, menjadi semangat, dan mau pergi memberitakan Injilnya Tuhan ya. Mungkin kita berkata, Tante, ya bagaimana caranya supaya saya berani seperti Bapak Petrus ini? Nah, Tuhan Yesus katakan, kalau Roh Kudus yang akan menolong kita, menolong kalian untuk berani memberitakan Injil Tuhan ya. Berani memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, siapa yang mau seperti Petrus? Angkat tangan. Oh iya, kita mau meneladani Bapak Petrus ini ya. Walaupun Petrus pernah gagal, tapi dia mau bangkit, dia mau bersemangat kembali melayani Tuhan, pergi memberitakan Injil. Ya, dulunya dia penjala ikan, kini dia menjadi penjala manusia ya. Kita pun walaupun kita masih kecil, masih anak-anak, tapi kita mau seperti Petrus ya, memberitakan Injil atau firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan firman Tuhan setiap hari ya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang yang lain yang ada di sekitar kita melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Hidup kita berbeda dengan hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Kita mau menjadi saksinya Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan. Di Alkitab kita ini berisi firman Tuhan ya. Kalau anak-anak baca, kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, dan kita mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan sangat
suka kepada kita. Oke? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Tante Yu akhiri, dan Tante Yu akan memberikan satu aktivitas. Anak-anak punya kerikma tadi di dalam volume 42 ayat hari yang ke-27. Anak-anak bisa lihat di sini di bagian bawah, ya. Di sana dikatakan, selain Petrus, tahukah kamu siapa saja murid Tuhan Yesus yang lain? Nah, sebutkan ya murid-murid Tuhan Yesus selain Petrus. Jadi termasuk Petrus ada 12 orang. Ya. Itu anak-anak punya aktivitas, kirimkan aktivitas anak-anak ke grup kelas masing-masing. Nah, setiap aktivitas yang mengirimkan aktivitas akan mendapat bintang. Dan bintang-bintang itu akan dikumpulkan dan anak-anak akan mendapat reward, anak-anak akan mendapat hadiah pada kenaikan kelas tahun depan. Oke? Semangat, kita mau melayani Tuhan, kita mau seperti Bapak Petrus. Nah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada akhir ibadah kami datang pada Tuhan, bersyukur berterima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan Tuhan sudah memberkati kami. Biar Tuhan Yesus Engkau senantiasa tetap boleh menyertai kami di hari-hari ke depan. Tetap menjaga kesehatan kami Tuhan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit yang ada saat-saat ini. Tuhan tetap berikan kekuatan kepada kami semua, anak-anak Make Ticket yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku yang baik. Biarlah minggu depan kembali kami boleh beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tetapi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua di dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami, baik kami yang ada di rumah. Tuhan senantiasa boleh berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama-Mu saja, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sampai jumpa dalam ibadah Zoom kenaikan kelas di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati.